kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Ibu Nur Hamidah dari SD Krapu 106224 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang. Kalau dilema etika itu kan ada benar, memang benar melawan benar gitu. Contohnya ya kasus sekolah kita ini kan terpilih sebagai sekolah sehat. Menjadi seorang pemimpin itu harus dapat menempatkan diri ya Bu ya, baik dari bujukan moral yang dapat. Ini saya ingin tanyakan, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya Bu? Ya, kita lakukan dengan cara berdialog, bermusyawarah seperti itu kan, kita buat dialog. Contoh seperti kasus yang sekolah sehat tadi, PJS, maka kita panggil seperti itu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan kebijakan yang akan Ibu lakukan selama ini untuk menangani masalah-masalah tentang dilema etika, terutama yang tadi yang Ibu bilang kasus PJAS tadi Bu. Iya, jadi langkah pertama itu kita panggil, ajak bicara, mereka duduk bersama kita di kantor ini, bahwasanya sekolah ini kita poster-poster kita tempelkan di warung-warung mereka, poster-poster yang memang melarang makanan-makanan seperti itu, dan makanan seperti apa yang harus dijual juga ada poster-posternya kita tempel di situ. Tetapi ini yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan. Iya, kita supaya tidak saling menyakiti satu sama lainnya, kita lakukanlah musyawarah mencari mufakat. Kita dialog tadi seperti yang saya bilang, kita sosialisasi mereka. Hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan yang paling berat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus PJAS ini Bu? Tantangan yang terberat mungkin cari solusi ya. Bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk bisa memberikan keputusan yang bijaksana yang tidak saling menyakiti. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu jika dalam penyelesaian kasus yang terjadi itu langsung menyelesaikan di tempat, atau ada prosedur yang perlu Ibu persiapkan itu? Ada, misalnya kita kasih waktu gitu. Tapi kalau misalnya masalah itu harus diselesaikan ini pada saat itu juga. Contoh seperti kasus anak yang kebetulan kantin di sekolah tutup. Tapi saya harus identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Kemudian sampai seperti apa anak ini kejadiannya. Badannya seperti apa. Kita lihat dulu ke sana. Kita betul cross check kayak mana sih anak ini, sampai kayak mana gitu. Fakta-fakta yang selama ini yang mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan dalam kasus ini Bu? Ada, misalnya ya sebelumnya itu kan seperti yang tadi jajan sehat tadi ya, kita lihat ke sana apakah benar mereka menjual makanan-makanan yang dilarang atau di luar dari program BPOM seperti itu kan. Kita lihat apakah benar. Ternyata ada, misalnya contoh rasa-rasa saus yang berwarna yang nggak bisa hilang di warna, itu kan berbahaya sama anak. Nah, kita catat itu makanan-makanan yang dilarang. Apakah kalau ada namanya klik ya. Kalau ini ada program dari pemerintah kita gitu Bu? Ada, karena kita memang ada SK-nya, kita ada peraturan dari BPOM-nya, kita diundang sama mereka, itu kemudian dinas juga memanggil kita, jadi itu semuanya ada Pak. Jadi kita nggak sembarangan ini kita buat PJAS yang sebentar. Apalagi sekolah ini sudah 2 kali terpilih menjadi sekolah sehat. Artinya memang ini adalah program jangka panjang, terusan dari tahun-tahun yang lalu seperti itu, sekolah-sekolah yang sebelumnya. Nah, terjadi pada saya, dan tambah lagi ini sekolah menjadi sekolah percontohan. Berarti ini yang diperlukan adalah saya harus bertanggung jawab atas tindakan yang saya ambil untuk kedepannya menjadi lebih baik. SD Krapu 106224. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Ibu Rahma yang berasal dari SD 104313 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bu, hal yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah Ibu tentang dilema etika ataupun rujukan moral Bu? Rujukan moral dan dilema etika. Kalau yang kita sebut sebagai dilema etika itu adalah hal-hal yang memiliki
dua sisi yang artinya memiliki arti yang sama-sama benar gitu. Tetapi jika rujukan moral, kita sudah sama-sama tahu bahwa satu sisi dia tidak bisa kita lakukan dan yang satu lagi itu memang salah sama benar, mungkin hanya pelaksanaannya aja di satu sisi agak kurang pas, seperti itu aja. Berarti dapat saya simpulkan bahwa bujukan moral itu ada benar atau salah ya Bu ya. Sedangkan dilema etika itu memiliki dua kepentingan yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Ibu mengambil keputusan jika di sekolah ibu itu terjadi dilema etika, yaitu memiliki kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar Bu. Pertama-tama sih kita tanya dulu gurunya tersebut ya kan. Kita bertemu dulu, kita berdialog kenapa dia tidak membuat yang seharusnya dia lakukan, tetapi dia tidak membuatnya dengan alasan-alasan tertentu yang sebenarnya bisa juga itu. Kita ketemu dulu, kita kasih masyarakat, kita berdialog dengan dia face to face, apa yang bisa dia buat untuk kedepannya. Kita kasih waktu Bu, 1 minggu misalkan, kan kita kasih kan, baru kita akan lakukan langkah selanjutnya. Berarti Bu, langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi Bu. Bagaimana? Kenapa dia memilih apa yang dia lakukan itu ya kan? Alasan kuat dia apa? Kenapa tidak melaksanakan seperti yang teman-teman lakukan seperti itu? Kita lihat apakah alasan yang dia buat itu tadi bisa kita terima atau tidak. Ya, berarti Bu, langkah yang pertama Ibu memanggil guru tersebut ya Bu untuk mengidentifikasi atau mengambil akar permasalahan ini yang Ibu anggap yang paling efektif untuk pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan itu tersebut. Kita tanya ke pribadinya dulu, kemudian kita minta tanggapan dari guru senior. Biasanya di sekolah kan ada yang lebih senior gitu, walaupun kita kepala sekolah ada lagi yang lebih senior situ yang kita rasa kita tuakan sih. Tanya kira-kira pas tidak kebijakan yang akan saya ambil untuk dia, apakah kira-kira bisa disetujui dengan mereka. Apa ya Bu ya, mengambil pendapat dari guru-guru yang senior yang ada di sekolah tersebut ya Bu, untuk melakukan keputusan yang akan Ibu ambil ya. Berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan terberat Ibu dalam mengambil keputusan, yang bisa menjadi pertimbangan Ibu? Tantangan apa sih Bu gitu? Sebenarnya tantangan di situ nggak ada, cuman karena kita lebih memakai perasaan saja gitu kan. Karena kita nggak enak juga. Nah, kita ya seperti ini sebagai pimpinan harus seperti ini, enggak juga bisa kita terapkan seperti itu. Kita juga menjaga perasaan dia nanti. Cari pihak ketiga ya Bu ya, untuk bisa menengahi permasalahan. Ibu memiliki waktu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dengan guru tersebut, atau Ibu punya prosedur langkah-langkah yang ada gitu? Begini ya Bu ya, biasanya langsung kita pada hari itu juga karena sudah diberikan tenggang waktu, nggak selesai juga itu, langsung kita panggil, kita tanya kenapa tenggang waktu tersebut kenapa tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak menunggu waktu sampai besok-besok lagi, jadi hari itu juga harus kita selesaikan gitu. Kita panggil juga dengan guru yang lain untuk sama-sama bermusyawarah bagaimana kita tentukan ataupun bagaimana kita cari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berarti Bu, Ibu langsung memanggil guru tersebut ya kan Bu, dan itu langsung mengambil keputusan bersama antara guru juga ya. Pertanyaan berikutnya Bu, adakah fakta-fakta yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Fakta-fakta ya. Misalnya apakah udah Ibu buat jadwal program sekolah bahwa tanggal sekian akan kita lakukan seperti itu, atau bagaimana faktanya? Sebenarnya sudah kita tetapkan juga waktunya, misalnya untuk administrasi semester 2 nanti kita masuk tanggal sekian, 5 hari ke depan ini harus sudah di media semua, perangkat administrasinya ataupun perangkat pembelajarannya harus semuanya berada di meja, seperti itu. Kalau misalnya belum selesai juga mereka buat, kita akan memberikan waktu lagi kapan bisa dia selesaikan. Setelah semuanya selesai, kita akan kasih jadwal ke mereka bahwa kita juga akan Kaitan pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dalam kasus tersebut Bu?
tidak semua guru itu memiliki sisi yang sama gitu kan, masing-masing memiliki perbedaan gitu, karena tidak semuanya bisa melaksanakan apa yang kita sudah instruksikan, yang sudah menjadi kesepakatan bersama sebenarnya dengan di saat kita melakukan musyawarah gitu ya. Tapi kadang ya begitulah, masih ada juga yang tidak melaksanakannya dengan tepat waktu, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Berarti Bu harus ada ini ya Bu ya, tidak semua guru itu dapat menjalankan keputusan yang telah disepakati sebelumnya Bu ya. Sudah disepakati tidak semuanya bisa melaksanakan. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.